Halo teman-teman, hari ini tanggal 12 Maret itu gereja memperingati seorang tokoh penting dalam sejarah kekristenan. Dia adalah Santo Theophanus. Dia dikenal sebagai biarawan, penulis sejarah besar, dan pembela iman pada masa Kekaisaran Bizantium. Meski dia berasal dari keluarga yang kaya, bangsawan, ia memilih hidup yang aman, yang nyaman, dan memilih jalan hidup yang berbeda. Hidup yang sederhana, seorang biarawan bahkan berani mempertahankan iman ketika menghadapi tekanan dari kekuasaan. Lalu bagaimana sih perjalanan hidup Santo Theophanus? Mari mengenal kisahnya. Santo Theophanus lahir sekitar tahun 760 Masehi di kota Konstantinopel, di ibu kota Kekaisaran Bizantium yang sekarang itu disebut Istanbul, Turki. Ia berasal dari keluarga bangsawan dan kaya. Ayahnya itu seorang pejabat dalam pemerintahan kekaisaran. Namun ayahnya meninggal ketika Theophanus masih kecil dan dibesarkan oleh ibunya yang saleh. Sejak muda ia mendapat pendidikan yang baik dan dibesarkan dalam iman Kristen yang kuat. Pada masa itu, keluarga bangsawan pada zaman Kekaisaran Bizantium itu mengatur pernikahan anak-anak mereka. Theophanus pun menikah dengan seorang wanita saleh bernama Megalo. Namun setelah beberapa waktu keduanya itu sepakat untuk hidup dalam kemurnian dan pengabdian diri kepada Tuhan. Akhirnya mereka memilih jalan hidup religius. Istrinya masuk ke biara perempuan dan Theophanus menjadi biarawan. Tapi untuk sementara nih, disclaimer, mereka tuh bercerai di tahun 780. Keputusan ini menunjukkan bahwa mereka lebih mengutamakan panggilan rohani daripada kekayaan dunia. Theophanus kemudian sebagai biarawan dalam mendirikan sebuah biarawan di Gunung Sigriane dan dekat Laut Marmara. Itu ia menjalani hidup berdoa, berpuasa, kesederhanaan, dan pelayanan kepada biarawan. Walaupun berasal dari keluarga kaya ia membagikan harta kepada orang miskin dan memilih hidup sederhana. Hal ini membuat orang menghormati sebagai pemimpin rohani. Salah satu kontribusi terbesar Theophanus adalah sebagai penulis sejarah kekristenan. Ia menulis karya yang terkenal bernama Chronographia. Ini adalah catatan sejarah dunia dari tahun 284 Masehi hingga 813 Masehi. Buku ini menjadi sumber penting memahami sejarah. Yang pertama itu Kekaisaran Bizantium, kedua perkembangan gereja, yang ketiga konflik teologi pada masa itu. Banyak sejarawan modern menggunakan karya ini sebagai untuk mempelajari sejarah Bizantium. Beberapa kaisar Bizantium melarang menggunakan ikon atau gambar suci dan menghancurkannya. Namun, Theophanus percaya bahwa ikon membantu umat beriman menghormati Kristus dan para santo, bukan menyembah gambar itu. Jadi, pada zaman itu tuh ikon, gambar suci yang sering masyarakat umum lihat yang ada di gereja Katolik maupun Ortodok kan biasanya ada gambar patung gitu kan.
Nah, itu yang dipertahankan Santo Theophanus pada waktu itu, dan hingga dipertahankan sampai hari ini. Itu bukan menyembah ya teman-teman, harus disclaimer dulu nih, itu bukan menyembah berhala, tapi untuk menghormati. Ia mempertahankan ajaran gereja dan ikut hadir Konsili Nicea kedua yang memulihkan penghormatan terhadap ikon. Karena keberaniannya mempertahankan iman, ia disebut konfesor atau pengaku iman. Artinya seorang menderita karena mempertahankan iman. Jadi ketika Leo kelima the Armenian menjadi kaisar, kebijakan menghancur ikon itu kembali diberlakukan. Theophanus dipaksa untuk menandatangani dokumen yang mendukung ikonoklasme, namun ia menolak. Akibatnya Santo Theophanus dipenjara, disiksa, kemudian ia diasingkan ke Pulau Samothrace. Di tempat pengasingan itulah akhirnya Santo Theophanus wafat pada tahun 818 Masehi. Mengapa sih gereja menyebut ia santo? Mengapa gereja menghormati Theophanus itu sebagai santo? Karena di sini ada beberapa penjelasan bahwa kesetiaannya kepada iman, itu yang pertama. Yang kedua itu keberaniannya melawan penguasa yang salah, dan ketiga karya sejarah yang sangat penting, dan yang keempat adalah hidup sederhana sebagai biarawan. Hari pestanya diperingati setiap tanggal 12 Maret dalam gereja Katolik dan Ortodoks. Nah, itulah kisah dari Santo Theophanus, seorang biarawan dan penulis sejarah yang setia mempertahankan iman hingga akhir hidupnya. Melalui hidupnya itu kita belajar bahwa keberanian untuk memegang kebenaran seringkali membutuhkan pengorbanan. Semoga teladan Santo Theophanus menginspirasi kita untuk tetap setia dalam iman dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa mengikuti akun ini agar kita bisa belajar kisah dari Santo dan Santa setiap hari. Tuhan memberkati.